Hello people with the spirit of learning. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar konsep serverless atau Lambda function atau function as a service atau juga belum pernah sama sekali. Nah, beberapa produk komputasi awan atau cloud computing seperti Amazon Web Services, ada Google Cloud Platform, Microsoft Azure, dan ada banyak lagi yang lainnya, biasanya memiliki sebuah produk yang disebut sebagai Lambda Functions dengan nama yang berbeda. Ada Azure Functions, ada Google Functions, ada Firebase Function, kemudian kalau AWS itu menggunakan Lambda, dan lain sebagainya. Sederhananya, dengan konsep serverless atau Lambda Function ini, kita bisa menulis dan meluncurkan atau deployment kode di sisi server atau backend tanpa perlu memikirkan tentang bagaimana mengelola server terlalu sering. Serverless, bukan nggak ada server ya, bukan nggak perlu di-manage, tapi serverless, servernya sedikit. Kita nggak perlu mikirin scaling, nggak perlu mikirin upgrade, dan lain sebagainya. Nah, konsep Lambda Functions ini menjadi ngetrend, salah satu alasannya karena ngetrennya arsitektur microservices yang menjadi alternatif dari arsitektur monolitik. Monolitik merupakan arsitektur aplikasi yang sederhana di mana seluruh modul atau seluruh service berada dalam satu lingkup environment atau lingkungan. Sedangkan arsitektur microservice memecah modul-modul atau service-service tersebut menjadi service-service kecil yang bisa saja terpisah. Lokasinya bisa di tempat yang berbeda. Service kecil ini dapat menggunakan Lambda Function, salah satunya. Mari kita lihat dokumentasinya. Di sini saya sudah membuka dokumentasi Netlify Functions. Jadi tagline-nya adalah a modern scalable backend built into Netlify account, no setup servers or ops required. Fully power side, no servers required. Kemudian ya mereka di backing oleh AWS Lambda, tapi dipermudah cara penggunaannya. Ya. Penggunaan AWS Lambda tidak semudah penggunaan functions di Netlify. Bentuknya seperti ini, kodenya seperti ini. Ini adalah kode Node.js. Ya, dia memiliki fungsi dengan 3 parameter. Di sini hanya ditampilkan 2 dan kemudian bisa di-return langsung untuk mendapatkan responsnya. Let's set up more productivity. Jadi di sini ada perbandingan kalau kita running server sendiri atau VM di DigitalOcean atau AWS atau Google Cloud Service dan lain sebagainya. Kita harus manage infrastruktur, harus scaling manual, deployment-nya juga manual, versioning-nya juga nggak ada. Kalau kita menggunakan AWS Lambda atau Google Functions, kita nggak perlu mikirin infrastruktur dan scaling-nya juga nggak perlu pikirin. Tapi dengan Netlify semuanya sudah include, termasuk deployment dan juga versioning. Kita pakai Git, jadi kode kita sudah ada versioning-nya. Jadi kalau kita mau revert atau rollout, kita publish ulang atau kita deploy ulang juga itu memungkinkan dengan menggunakan Netlify function. Kita langsung coba aja cara penggunaan Netlify functions dengan membuat sebuah aplikasi sederhana Hello World seperti biasa. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah folder dengan nama functions di root directory kita. Jadi di sini functions. Dan kemudian di dalamnya kita bisa membuat file dengan nama apa saja. Katakanlah kita mau buat Hello World, jadi kita kasih aja hello.js. Dan kita sudah bisa mulai menulis sintaks JavaScript yang adalah Node.js. Jadi kita ekspor dulu export.handler ya. Export.handler ini adalah wajib. Jadi yang akan dipanggil oleh Netlify function adalah handlernya nanti. Jadi kita handlernya ini nggak boleh diganti, harus dengan nama handler yang adalah sebuah fungsi yang menerima 3 parameter yaitu event, kemudian konteks dan callback. Nah, di sini karena kita mau hello world, kita bisa langsung callback aja. Null. Kalau ada error, teman-teman bisa taruh di sini. Jadi first argumennya adalah error. Kalau errornya nggak ada, artinya null.
dan sukses, berarti kita tambahkan 0. Kemudian status code-nya adalah 200, dan kemudian kita kasih body. Bodinya bisa dalam bentuk string atau objek dan lain sebagainya. Hello lambda functions misalnya, dan kemudian kita save. Nah, kemudian kita konfigurasi dulu sebelum kita push ke Netlify atau ke GitHub. Kita konfigurasi dulu di netlify.toml. Di sini kita tambahkan sebuah header baru, yaitu namanya build. Kemudian kita kasih function adalah berada di folder functions seperti ini. Kita save. Nah, untuk melakukan uji coba sebenarnya ada dua option. Option pertama adalah kita push perubahan ini ke GitHub dan Netlify akan melakukan deploy termasuk backend-nya ini, functions-nya ini. Atau karena mungkin pada saat development kita butuh development mode di lokal, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan sebuah tools yang disediakan Netlify namanya Netlify Dev. Kita harus install dulu secara global Netlify CLI-nya. Jadi di sini kita quit aja dari npm run dev-nya dan kita install npm install ng netlify CLI. Oke, dan kemudian kita bisa menjalankan perintahnya dengan netlify spasi dev. Dan netlify spasi dev ini adalah mengemulasi proses atau environment development yang ada di Netlify, yang di netlify.app yang kita punya sebelumnya ke localhost. Jadi semua yang backend, yang functions, dan juga yang front-end dengan production mode, dengan menjalankan npm run build, sekarang sudah jalan di localhost 8888. Kita cek di sini, localhost 8888. Dan ini adalah aplikasi kita. Dan kemudian untuk mengakses si functions tadi, kita bisa mengaksesnya dengan /netlify/functions/ nama filenya yaitu hello. Dan kita akan mendapatkan respons string hello lambda functions. Oke, sekarang kita akan melakukan git add, commit, dan push untuk melihat dan mencoba hello functions kita di Netlify-nya langsung. Jadi git status di sini tentunya ada dua file, yaitu netlify.toml update dan juga file baru yang ada di folder function yaitu hello.js. Kita add semua, status lagi, git commit, add hello function, push origin master. Kita tunggu beberapa saat sebelum deploymentnya selesai. Oke, sekarang kita coba BWA funding netlify.app/netlify/functions/hello. Apakah sudah ada? Dan belum ada, jadi belum di-deploy. Atau sebenarnya sudah ada, tapi karena kita redirection, jadinya dia larinya semua ke halaman homepage, ke halaman index. Netlify function hello, ya. Kita coba pindahkan build-nya di atas sebelum redirect di sini. Kita save, kemudian kita coba commit lagi. Git add netlify.toml, git commit, change the order of config, git push origin master. Dan sekarang kalau kita jalankan, maka function hello-nya sudah bisa dieksekusi, dan jika kita kembali ke homepage juga sudah muncul. Kalau kita tampilkan sukses misalnya, juga routingnya juga sudah oke.